Haleluya. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Di materi komponen pendidikan agama Kristen, saya sudah menyampaikan wawasan tentang bagian-bagian atau unsur-unsur yang terlibat, yang berperan dalam sebuah proses pendidikan. Dan karena konteks kita adalah pendidikan agama Kristen, maka saya perlu memberi perspektif pendidikan agama Kristen atau memberi perspektif dari sisi PAK untuk materi komponen pendidikan agama Kristen. Sebab salah satu prinsip yang harus kita pahami bila kita membicarakan tentang pendidikan agama Kristen ialah bahwa pendidikan agama Kristen itu adalah sebuah pendidikan yang bercorak Kristen. Artinya nilai-nilai Kristen itu harus muncul. Nah, ketika kita membicarakan komponen pendidikan, maka ada beberapa unsur yang meliputi tujuan, kemudian pelaku, di mana pelaku ini terbagi atas dua, yaitu peserta didik dan pendidik. Kemudian ada yang namanya kurikulum, kemudian ada yang namanya educational activity yang dijabarkan dalam 3 bagian, yaitu metode, media, dan waktu pembelajaran, dan kemudian lingkungan atau holistic environment. Nah, saya ingin memberi sentuhan PAK untuk setiap komponen. Jadi ketika membicarakan tentang tujuan pendidikan agama Kristen, maka kita bukan hanya mempertimbangkan tujuan nasional atau tujuan pendidikan pembangunan nasional, bukan hanya mempertimbangkan tentang tujuan kurikuler atau tujuan institusional atau mempertimbangkan tujuan instruksional, tetapi tujuan-tujuan tersebut juga itu harus diwarnai dengan tujuan sebagaimana yang disampaikan dalam Alkitab, yaitu bahwa kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Jadi ada tujuan Tuhan di sana. Jadi pendidikan agama Kristen, komponen tujuan itu haruslah selaras dengan tujuan Tuhan. Dan tujuan Tuhan bukan hanya memperkuat masalah kognitif, tetapi juga memperkuat masalah spiritualitas. Tetapi meskipun juga penekanan terhadap kognitif, afektif, psikomotorik, dan spiritualitas, tetapi misalnya penekanan terhadap kognitif, kita perlu memiliki pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Jadi pada intinya ketika membicarakan tentang tujuan pendidikan, maka harus ada namanya tujuan Tuhan yang terlibat dan harus nampak dalam setiap tujuan pendidikan. Jadi tujuan di yayasan, tujuan institusional itu harus ada tujuan Tuhan, ada tujuan yang sifatnya biblikal di sana. Kalau misalnya seorang punya institusi Kristen menyelenggarakan pendidikan, maka visi misinya harus ada tujuan Tuhan. Seorang guru yang melaksanakan pembelajaran, maka di tujuan kurikulernya itu juga harus ada tujuan Tuhan, tujuan biblikal. Kemudian ketika melaksanakan pembelajaran, tujuan instruksional, maka masuk di sana nilai-nilai kekristenan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika membicarakan tentang pelaku pendidikan, jadi ada guru, kemudian ada murid atau pendidik, peserta didik, maka kita juga perlu menambahkan pribadi yang lain, yaitu Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu adalah pribadi yang mengajar, pribadi yang mengingatkan akan apa yang disampaikan Tuhan, akan firman Tuhan. PAK itu adalah pengajaran firman. Jadi perlu ada Roh Kudus. Jadi ketika sebuah proses pembelajaran berlangsung, kita harus sadar bukan hanya antara saya sebagai pendidik dan murid sebagai peserta didik, tetapi kita juga harus sadar bahwa ada pendidik, ada peserta didik, dan ada Tuhan. Kemudian si pendidik itu juga bukan hanya sekedar memiliki kompetensi kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial atau kompetensi kepribadian, tetapi dia juga haruslah menjadi seorang yang saleh, yang takut akan Tuhan, yang memiliki iman yang sehat, iman yang benar. Nah, pendidik bukan hanya seorang yang memiliki 4 kompetensi sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang, tetapi dia harus memiliki kompetensi spiritual.
orang yang bertobat. Kemudian si peserta didik seyogianya juga adalah orang-orang yang sudah mengalami kelahiran baru, orang yang memiliki iman kepada Tuhan, orang yang memiliki pertobatan, orang yang hidup dalam nilai-nilai kekristenan. Sebab belajar pendidikan agama Kristen, saudara-saudara, bukan hanya sekedar belajar secara teoritis, tetapi kita menghidupi pelajaran tersebut. Kata Tuhan Yesus, ajarlah mereka melakukan. Jadi bukan hanya sekedar ajarlah mereka memahami, tetapi dalam Matius pasal 28 ayat 18-20 dikatakan ajarlah mereka melakukan. Jadi perkataan Kristus itu hidup dalam kehidupan kita, bukan hanya sekedar di intelek kita, tetapi harus masuk di heart kita, bukan head, tetap masuk di heart, kemudian kita lakukan hand, dan menjadi habit kita. Itu komponen yang kedua. Kemudian komponen yang ketiga yaitu kurikulum. Nah, kurikulum pendidikan agama Kristen seharusnya adalah kurikulum seperti yang saya sampaikan dalam karakteristik pendidikan agama Kristen, yaitu kurikulum yang dilandasi, bersumber, dan berdasarkan firman Tuhan. Jadi tidak boleh ada pengajaran agama Kristen yang tidak sesuai dengan Alkitab. Mungkin berpatokan dengan buku-buku, tetapi tidak sesuai dengan Alkitab. Alkitab harus menjadi, sekali lagi, primarily resources, menjadi original resource, dan menjadi first resource bagi kurikulum pendidikan agama Kristen. Kemudian ketika membicarakan tentang educational activities, ada metode, ada media, ada waktu. Maka seharusnya educational activities itu adalah sebuah aktivitas yang menyatakan nilai-nilai Kristen. Nilai-nilai takut akan Tuhan, nilai-nilai yang menghargai sesama, nilai-nilai yang membawa suasana pembelajaran pada penghormatan akan Tuhan, pada satu sikap yang saleh. Jangan sampai kita melaksanakan metode, penggunaan media, kemudian waktu-waktu kita habiskan dalam educational activity itu, akhirnya suatu aktivitas-aktivitas tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai kekristenan. Dan yang terakhir adalah holistic environment atau lingkungan. Kita harus mengupayakan supaya pendidikan agama Kristen itu dilaksanakan dalam sebuah budaya yang rohani. Kita harus mengupayakan supaya memang sarana-sarana mungkin fisik ya sifatnya umum, tetapi ketika bicara tentang sosio-psikologis, maka kita harus memikirkan aspek-aspek nilai yang rohani. Kemudian saya sudah tambahkan di materi sebelumnya tentang komponen pendidikan agama Kristen, tentang pentingnya kita menjaga atmosfer pembelajaran supaya menjadi atmosfer, ada atmosfer ilahi, atmosfer rohani yang ada di sana. Demikian tambahan saya untuk materi komponen pendidikan agama Kristen, sehingga kita bisa lebih memahami bagaimana pemahaman tentang komponen pendidikan dari perspektif pendidikan agama Kristen. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.